Assalamualaikum sahabat Wiseman, kita ketemu lagi dengan topik kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang diakui secara universal dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, hak ini juga dijamin dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus penahanan mahasiswa ITB karena membuat meme yang menggambarkan ciuman antara Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan atau Presiden sekarang, Prabowo Subianto, menunjukkan adanya tarik ulur kebebasan individu dan norma sosial serta hukum yang berlaku. Di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, kebebasan berekspresi dijamin sangat luas, bahkan untuk ekspresi yang bersifat satir, kontroversial, atau dianggap menghina pejabat publik, selama tidak melanggar hukum seperti ancaman kekerasan atau ujaran kebencian. Sebaliknya, negara seperti Thailand atau Arab Saudi menerapkan batas yang lebih ketat, terutama dalam hal menyentuh simbol negara atau tokoh penting dengan sanksi yang berat. Pertanyaan krusial yang sering muncul adalah apakah menghina seseorang, termasuk pejabat publik, merupakan bagian dari kebebasan berekspresi? Dalam konteks demokrasi, kritik terhadap pejabat publik termasuk dalam koridor kebebasan berekspresi. Namun tetap harus dibedakan antara kritik substantif dan penghinaan pribadi. Dalam budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai sopan santun, etika timur, dan kesantunan dalam berbicara maupun bertindak, kebebasan berekspresi idealnya disampaikan dengan cara yang santun dan tidak merendahkan martabat orang lain. Disinilah pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak berekspresi. Negara perlu hadir untuk melindungi masyarakat dari ekspresi yang mengandung fitnah, ujaran kebencian, dan pornografi, namun pada saat yang sama juga tidak boleh mengkriminalisasi bentuk ekspresi yang bersifat kritik atau satire hanya karena tidak menyenangkan bagi pihak tertentu. Lalu bagaimana solusi bijaknya? Yang pertama, pendidikan literasi digital dan etika. Pemerintah perlu mendorong edukasi tentang kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka paham batas antara kritik dan penghinaan, serta memahami norma-norma budaya lokal. Yang kedua, reformasi hukum yang seimbang. Undang-undang seperti UU ITE dan pasal penghinaan dalam KUHP perlu ditinjau kembali agar tidak menimbulkan multitafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik. Penegakan hukum harus adil, transparan, dan proporsional. Yang ketiga, dialog dan restoratif justice. Dalam kasus seperti meme satir, pendekatan mediasi dan keadilan restoratif lebih bijak dibandingkan dengan penahanan. Dialog antara pihak yang dirugikan dan pelaku bisa menjadi jalan damai yang mencerminkan nilai kekeluargaan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, peran aktif tokoh masyarakat. Ulama, akademisi, dan tokoh adat perlu dilibatkan dalam membina masyarakat agar mampu menyuarakan pendapat dengan cerdas, santun, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Dalam masyarakat yang demokratis dan beradab, ekspresi harus selalu dijalankan dengan tanggung jawab moral,
tanggung jawab etika, dan kesadaran akan budaya bangsa Indonesia. Tidak harus meniru secara mentah sistem negara lain, namun dapat membangun model sendiri yang menyeimbangkan antara kebebasan dengan keadatan. Pemerintah pun harus menjadi contoh dalam menerima kritik dan tidak cepat reaktif terhadap bentuk-bentuk ekspresi selama tidak melanggar hukum secara jelas. Mungkin inilah tayangan kali ini yang bersifat mendidik. Sampai ketemu pada tayangan yang akan datang. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.